Untuk penanggap yang selanjutnya, kami mohon memberikan tanggapan Dr. Prasetyo Edi, SPB TKV, Subspesialis VE Konsultan, SHMH, anggota Majelis Disiplin Profesi. Silakan Dr. Pras. Ya, terima kasih Dr. Caroline. Saya mohon maaf sedang dalam perjalanan untuk terus kasus rekomendasi ke Semarang. Suara saya bisa ditangkap, Dr. Caroline? Bisa dok, jelas dok, silakan dok. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Dr. Jula Asdi, yang saya hormati para profesor, guru besar, senior-senior saya di ruangan Zoom. Terima kasih kesempatannya, Dr. Jula Asdi. Mungkin untuk pertama, saya disclaimer di depan bahwa ini proses sedang berjalan. Semoga berkontribusi positif terhadap penyidik, tidak berkontribusi negatif kepada penyidik ya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa etika itu adalah kaidah imperatif, disiplin adalah kaidah nisbi. Jadi narasi pertama yang izin saya mau sampaikan adalah bahwa ini kasus adalah kasus yang ada etikanya, ada disiplinnya kasus ini. Dan pasti ada hukumnya. Begitu ya. Jadi benchmark luar negeri. Jadi Medical Council India dan Inggris itu menempatkan tindakan seksual itu sebagai salah satu bagian dari disiplin kedokteran. Jadi memang ini tidak banyak yang tahu, barangkali saya sampaikan di sini bahwa kaidah yang ada di Bandung ini adalah termasuk dalam kaidah disiplin. Jadi pada Undang-Undang Pradok, tepatnya di Konsil 4 2011, kaidah seksual ini ada di dalam 28 disiplin. Pada RPMK disiplin yang masih sedang di Kumham, ada dalam ada dua kaidah dalam 18 disiplin kesehatan. Yang pertama adalah perilaku tidak baik, tidak pantas, garing seksual. Yang kedua adalah ikut dalam melakukan tindakan kekerasan. Jadi ada dua kaidah dalam 18 disiplin yang terbaru yang sedang harmonisasi di Menkumham. Artinya memang clear bahwa kasus ini selain etika dan hukum itu juga kan kasus disiplin. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya siapakah yang paling pas untuk berkontribusi menganalisa kasus ini. Jadi memang kasus ini adalah kasus yang memang harus ditangani multidisiplin. Ada etika medis di situ, ada disiplin di situ, ada regulasi di situ. Jadi memang harus ada tiga-tiganya setidaknya. Jadi saya ingat bahwa dalam hukum pidana ada satu filosofi bahwa sebuah penjatuhan sanksi itu merupakan suatu preventif yang terbaik. Jadi preventif ini dibagi dua, preventif umum dan preventif khusus. Jadi memang preventif khusus ini pasti hubungannya sama sejawat residen ini, dan ada preventif umum agar orang itu paham bahwa tidak boleh terulang lagi kasus ini. Jadi ada satu diskusi yang cukup menarik yang dilakukan oleh konseptor Undang-Undang 17 bahwa apakah etika ini juga ikut diurusi oleh Majelis Disiplin Profesi.
Diskusi ini pada awal-awal tahun 2023 ini terjadi. Jadi sebetulnya pesan dari konseptor ini adalah etika berat yang mengganggu pelayanan keprofesian itu sudah menjadi ranah disiplin, Jadi clear, tidak kita berebut wewenang, tetapi saya tertarik pada titik agar holistik analisa trace kasus ini, maka kita bisa serahkan kepada satu majelis yang hari ini secara amanah Undang-Undang 17 diberikan hak untuk mentris apa yang sebetulnya terjadi berkenaan dengan standar profesi, standar pelayanan, dan jangan lupa yang terakhir yang paling penting, SOP rumah sakit. Jadi ini saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Nasir, bahwa ini kasus tidak simpel. Kita harus tanyakan, SOP rumah sakit seperti apa? Benda-benda itu ada di kamar operasi loh. Semester 3 itu tidak pernah mungkin dikawal sama seniornya loh. Gitu ya. Jadi yang namanya residen itu nggak pernah dia bergerak sendiri-sendiri. Pasti didampingi oleh seniornya. Gitu. Jadi kita yang punya hak, katakan begitu, untuk dibolehkan secara undang-undang, tepatnya 308 di ayat 1, bahwa setiap pelayanan keprofesian dari tenaga medis tenaga kesehatan yang diduga melanggar hukum, maka harus dimintakan rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi. Pertanyaan timbul pada titik, nggak takut ya kalau misalnya yang berbicara bahwa sejawat ini adalah mengalami gangguan kejiwaan, gangguan seksual. Akan lebih tepat kalau misalnya yang melakukan sidang ahli terhadap psikiater itu adalah Majelis Disiplin Profesi daripada polisi tentunya. Jadi memang sekali lagi melalui 308 atas nama amanah dari Undang-Undang 17, harusnya kasus ini dimintakan rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi. Jadi itu menjadi sangat penting, sangat representatif, sangat holistik untuk mentris kasus ini dari arah mana, telur sebelah mana dan ayam sebelah mana ini yang miss. Begitu. Jadi sampai saat ini kita sudah lakukan pada 18 kasus rekomendasi, sangat holistik, sangat penuh keilmuan. Polisi sangat berterima kasih terhadap gerak trace untuk menjadi layak sidik atau tidak layak sidik. Nah, jadi sekali lagi menurut saya bersama kita bisa, artinya Majelis Disiplin Profesi siap untuk mengawal kasus ini. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran harus siap mengawal dalam artian jatuhi hukuman, maka harus dikawal orang ini. Karena hari ini sekali lagi kalau usulannya dicabut ijazah, pertanyaan besarnya adalah apakah sudah ada peraturan dari yang mengeluarkan ijazah bahwa ada beberapa syarat orang itu boleh ijazahnya dicabut. Kalau misalnya ke MKEK, apa ia selesai pada titik dia dicabut keanggotaannya dari Ikatan Dokter Indonesia misalnya? Kalau dia pindah ke sebelah gimana? Apakah bisa dijamin setelah 12 tahun menurut KUHP 285 dia dihukum, selesai 12 tahun, anak ini umur 31, masih produktif dia. Gitu. Jadi kalaupun memang STR sekalipun, STR itu hanya dinonaktifkan loh. 12 bulan misalnya. Jadi memang saya setuju sama senior sejawat, profesor, guru besar bahwa kita harus duduk bersama, tetapi memang sidang disiplin rasanya perlu untuk memberikan kesempatan untuk mentris secara keilmuan. Demikian saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Karolin. Salam, terima kasih Dr. Pras atas tanggapannya. Jadi sejalan dengan tanggapan para senior yang lain bahwa kasus ini adalah multidisiplin, menyangkut etika, disiplin juga terkait hukum atau regulasi yang ada dan tentunya harus diperhatikan juga SOP rumah sakit terkait dengan sanksi yang sekarang ramai dibicarakan tentang pencabutan STR dan lain-lain, tentunya masih harus dibicarakan lagi, perlu duduk bersama antara para pihak yang terkait. Terima kasih sekali lagi, Dr. Pras. Kami undang penanggap Dr. Prasetyo untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Jadi, menurut pendapat saya, residen anestesi ini adalah orang yang memang harus disayangi. Itu artinya pada saat dia salah, maka harus kita salahkan. Karena memang punishment itu ada preventif yang terbaik. Tentunya kita mulai dengan satu hal yang holistik. Holistik itu karena memang kasus ini adalah kasus etik, disiplin, dan hukum. Hukum dipersilakan berproses. Diharapkan polisi bisa meminta rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi sesuai kaidah pasal 308 Undang-Undang 17 begitu, dan ada tetap celah di pasal 305 ayat 1 bahwa pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan itu boleh mengadu ke Majelis Disiplin Profesi, karena memang hari ini yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mentris SOAP kenapa ini bisa terjadi PPKPNPK itu adalah Majelis Disiplin Profesi. Jadi dari situlah kita bisa mulai biar ada pembanding ini, pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan dari polisi biar ada pembanding gitu. Pasti kita butuh MKEK, terutama pada saat mengawal kasus ini. 12 tahun misalnya kalau kita mengacu pasal 285 KUHP belum tentu selesai, gitu kan? Dicabut keanggotaannya dari organisasi profesi pun belum tentu selesai urusan. Tapi yang paling penting adalah mengawalnya. Mengawalnya setelah seluruh punishment itu dia alami. Jadi mengawal itu menjadi penting, gitu ya. Rehabilitasi versi MKEK itu kita butuhkan, begitu. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.